Pernah nggak ngalamin hal-hal horor waktu di alam? Ceritain dong. Wah, ini Wing. pasti yang Nah, ditunggu-tunggu. horor nih, horor, horor, Cerita-cerita mistis tuh paling ditunggu horor. netizen-netizen itu. Pastilah, Pasti pasti, kan. pasti. Karena apa masyarakat Suka Indonesia hal itu yang suka menakutkan, tapi ketika nonton menakutkan. film dia pasti tutup mata gitu. Lucunya Iya, gitu bener. kan. Nah, kalau cerita horor waktu di alam pernah waktu itu lebih ke mistis sih kalau saya. Waktu ke Lawu ya, Lawu itu saya posisi kelas satu kelas 1 SMA naik naik gunung. Terus, Mistisnya posisi turun turun dari, kalau tahu Mbok Yem, warung Mbok Yem, ya, turun ke Boyem. pos. Saya bareng mas Terus, posisinya emang jalan bareng terus, turun bareng terus. Saya nggak ngerasa kalau mas saya itu dulu dahuluin saya, posisi saya di depan, paling depan. paling depan. Nah, saya ya nggak mikir apa ya, cuma turun terus, turun sampai pos. Bener-bener waktu ketika turun itu saya nggak ada barengan gitu, saya posisi paling depan pokoknya, Paling nggak depan. ada yang dahuluin. Tapi di belakangnya Ada ada belakang banyak. saya tuh mas saya terus teman-temannya. Berapa orang totalnya itu? Ada saya sama 4, berarti 5 orang sama saya. 5 orang. Sampai pos saya kagetnya satu, mas saya udah sampai situ gitu. Kok bisa? Nah makanya aku langsung tanya kan, loh kok sampai situ mas, tadi kok nggak ngajak saya atau negur saya kan, nggak lihat, dia kata nggak lihat saya itu. Enggak lihat. Kok nggak lihat gitu. Tapi posisi masnya itu waktu itu mas sampean Hah? itu di mana itu? Dia posisi Di belakang saya pasti, pokoknya belakang terus, pas karena kan belakang. saya kan paling kecil kan, disuruh paling depan gitu, takutnya nggak ketinggalan atau gimana kan. Iya, iya, iya. Dia di belakang backup saya tuh. Terus kata dia nggak lihat saya gitu, nggak lihat aku kan. Terus aku yo abis itu pernah dibilangin temen kan, pokoknya kalau ada cerita apa-apa jangan diceritain di atas gitu kan. Apalagi waktu itu kan saya belum tahu Sispala atau Mapala, jadi pikiran saya masih percaya sama omongan temen gitu. Ya udah nggak tak ceritain, cuma oh berarti nggak lihat ya mas, cuma tak gituin gitu. Pas sampai situ, sampai bawah baru tak ceritain gitu. Iya, iya, Padahal saya iya. tuh turun sendirian gitu, nggak ada yang dahuluin, nggak ada yang apa gitu. Ngerasa saya masih di belakang semua gitu. Lah kok sampai pos mereka udah pada nyampe, saya katanya paling terakhir gitu. Yang paling terakhir malah dari yang paling depan. Iya bener, makanya itu saya langsung kaget gitu, langsung diem kan, langsung diem merenung kan. Sampean Takut-takut atau berarti enggak. yang saya tangkap sampean jangan-jangan punya kekuatan tersembunyi. Aduh ya enggak ada Kekuatan tak mas, kasat mata. makanya kaget aku kan, apa saya nggak kelihatan ya. Iya. Gitu Kekuatan mungkin tak, gantian kekuatan nih yang maksudnya. diinginkan oleh semua manusia. Ya itulah cerita-cerita mistis, salah satunya itu kalau dari saya gitu, yang paling berkesan, Wah, nggak bisa dilupain. Ngeri. kapan itu? 2000 berapa itu, Mas? Itu saya kelas 1 SMA 2017 berarti ya. 2017. 2017 kan, lulus 2020 ya 2017. Iya, iya. Ya. Benar. Kalau dari Mas Al gimana nih cerita horornya? Ada nggak ini? Ada sih, ada. Ada ya. Ada beberapa, ada sih. Mungkin Gimana? salah satunya aja yang saya ceritakan. Iya. Jadi waktu saya ke Gede Pangrango itu, ke Gunung Jawa Gede Barat ya? Pangrango, Jawa Barat. Iya. Ya, jadi saya itu yang pertama dari awal teman saya ini sudah sakit dari padahal awalnya sehat-sehat aja, dari naik mobil kan bareng kan. Pas di pos pendakian itu dia langsung jebret, langsung sakit. Iya. Pas udah naik itu dia sakit. Nah, terus pas di Surya Kencananya ini kita ada hal-hal aneh lah gitu. Ada penampakan. Jadi Posisi maghrib. posisinya udah malam. Udah malam. Posisi udah malam. Waktu itu ada dua kejadian sih. Iya. Yang pertama itu ada sosok orang yang bungkuk. Kayak menyerupai Nenek-nenek nenek-nenek, ya, orang tua gitu kan. menyerupai orang tua, menyerupai nenek-nenek. Nah, itu yang pertama ada sosok itu. Dan yang satunya lagi ada sosok yang mengitari tenda. Padahal ya Mas, ini tenda saya ini mepet sama pohon. Mepet pohon. Nah, jadi logikanya kan itu Nggak bisa nggak bisa dilewati ya. dilewati, nggak Soalnya bisa mepet, dimuterin iya. karena kalau misalnya kita mau ke sini nabrak gitu. Iya, karena iya. tenda kita di sini. Iya. Nah, harusnya kalau misalnya kita mau ke seberang sini kita harus mutar dulu. Iya benar. Nah, itu ada yang bisa
Ih, ngeri muterin. yo. Nah itu posisinya pas kita mau tidur. Nah jadi ada teman saya ini setelah ngobrol-ngobrol bla 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 segala macem tidur. Nah posisinya dia juga belum bisa tidur. Saya Karena juga itu. belum bisa tidur karena posisinya sebelumnya anginnya kencang banget Iya. mas. Angin kencang kayak badai gitu. Terus anginnya kencang, tiba-tiba hilang, sunyi. Nah kayak gini nih, bener-bener nggak ada suara. Nah terus setelah itu Baru itu ada ya. suara jejak kaki, srek srek srek. Ngeri ya. Ada suara jejak kaki, srek srek srek. Ngeri ya. Nah itu muterin tenda kita berapa kali, banyak lah, saya yang nggak ngitungin, muterin tenda. Nah terus tiba-tiba kita baru ingat, loh kok muterin tendanya muter, Padahal mah tetep perasaan mepet, Iya. ya nggak bisa diputerin logikanya gitu kan, kok bisa itu, aduh udahlah kita gini aja, kita dengerin aja terus sampai 20 menitan ada itu. Terus lama loh. 20 menitan terus habis itu dia pergi sendiri ya. Sama yang nenek-nenek itu, yang nenek-nenek lihat langsung itu. iya, saya berdua itu ngeliat langsung. Jadi saya lagi ngobrol kayak gini, lagi ngobrol sama pendaki lain. Nah pendaki lain, teman 2 orang teman saya itu udah pada tidur semuanya. Udah kan karena badannya pada sakit, jadi pakai espian rapet semuanya. Saya kasih jahe, saya suruh tidur, habis minum tidur. Saya ngobrol, pas ngobrol headlamp saya iseng, saya sorotin ke tenda saya. Pas saya sorot, kayak ada orang bongkok gitu. Iya, kayak ada orang bongkok. Gitu ya? Iya. Cuma diem apa gimana? Gini, ya diem aja gitu. Diem gini ngeliatin gitu, kayak ngeliatin orang lagi tidur gitu. Terus ininya dagunya rincing gini. Itu dua-duanya saya ngelihat, saya sama teman saya. Terus kan, wah ini apa nih kan, langsung kita buru-buru nyamperin. Pas kita nyamperin, teman kita ini tak kira teman yang lagi mau ngambil apa lah gitu. Terus pas kita samperin, temen ini masih ngorok, masih tidur gitu loh, nggak ada tanda-tanda dia habis bangun gitu lah. Nah itu salah satu sebuah cerita horor lah ya, ketika di alam lah ya. Ketika di alam pasti ada lah. Namanya kan kita pendatang kan, kita di tempat orang, di tempat makhluk itu kan ya. Benar. Alangkah baiknya kita sopan santun. Iya, makanya menjaga etika, norma. Nomor 1 kan. Iya benar, nomor 1 itu. Ya, terus lanjut. Next gantian saya ya. Iya dong. Oke, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya, banyak cerita nih. Apa ya? Apa nih? Pertanyaan apa nih? Stigma apa yang kalian dapat sebagai pecinta alam? Stigma apa yang kalian dapat sebagai pandangan pecinta orang luar alam? mungkin ya. Iya. Jadi kalau yang saya dapat ini stigmanya ya seperti itu. Jadi pecinta alam ini menurut saya sebuah realisasi bagi kita yang percaya bahwasannya Tuhan ini menciptakan alam semesta. Nah, itu sebagai realisasi kita untuk menjaga. Jadi ada yang namanya hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Nah, yang ketiga ini realisasi. Nah, stigma saya itu ya seperti itu. Jadi ada hubungan kita dengan sesama manusia, ada dengan Tuhan, sama ada dengan alam. Nah, stigma kita pecinta alam ya seperti itu kurang lebih. Jadi bagaimana sederhananya, bagaimana kita ini memposisikan diri sebagai orang yang sedang jatuh cinta. Nah, jadi pecinta alam ya udah bagaimana kita sedang jatuh cinta. Nah, jatuh cintanya kita ini dengan alam gitu ya. Jadi gimana caranya kita itu ketika jatuh cinta totalitas itu. Jatuh cintanya kita melakukan totalitas. Ya, minimal sederhananya lingkungan kita bersih gitu kan. Minimal paling sederhana setiap hari kita melihat lingkungan kita itu bersih, enggak ada sampah, enggak ada ini. Terus kita hijaukan lingkungan kita. Nah, ini bisa dilihat lah. Kalau misalnya kita main ke Spekta kali-kali kan main ke Mapala, jadi nah di situ kita mempunyai kebun sendiri. Nah, jadi kita ada kebun sendiri, permakultur. Jadi apa yang kita tanam itu apa yang kita tuai. Nah, itu kita setiap hari makan penghasilan dari terong. Kita makan terong, kita makan cabai, kita makan kangkung, kita makan apa lagi, itu hasil dari yang kita tanam gitu. Jadi apa yang kita tanam itu yang kita tuai itu kan. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadi ya analoginya ya seperti itu. Sederhananya kita ini positif sebagai pecinta alam, bagaimana kita memposisikan diri orang yang sedang jatuh cinta. Jatuh cinta itu sama siapa? Sama alam gitu. Masuk. Iya, stigmanya seperti itu. Jadi
menurut saya ada sebuah kekeliruan kalau misalnya candaan yang di awal itu mahasiswa paling lama itu dibawa serius gitu. Itu guyonan Padahal itu, cuma guyonan ya. guyonan. Aslinya ya seperti ini, mahasiswa pecinta alam itu. Bener. Ya. Kalau dari Mas sendiri Kalau gimana? dari saya ya stigma soal mahasiswa pecinta alam. Pertama dari yang saya lihat nih dari mata kepala sendiri, wah mahasiswa pecinta alam orangnya kayak gini ya, gondrong gini-gini, terus penampilannya katakanlah jauh dari kata rapi kan. Nah dari situ saya sempat berpikir nggak baik ya, nggak baik. Tapi saya coba masuk di situ, di mahasiswa pecinta alam, yang saya dapatkan sangat terbalik gitu dari apa yang saya perkirakan di awal ketika saya belum masuk kan. Mereka nggak rapi, urakan gitu. Ternyata di dalamnya tuh banyak ilmu yang didapat gitu loh. Benar. Jadi Mapala dari stigma saya itu sebuah ilmu untuk mempelajari alam tuh nggak main-main gitu loh. Benar. Jadi kita berkegiatan di alam tuh ada ilmunya gitu. Iya. Bahkan ada orang yang bilang Mapala tuh sering main gitu. Nah kalau mereka tahu benar kita main tapi kita nggak main-main gitu. Di dalamnya kita pasti ada tujuan. Contoh kemarin lah ada kegiatan di Kalimantan, orang luar pasti bilang main, itu main gitu. Oke, kita juga bilang itu main, tapi kita ada tujuan di situ gitu. Kita ekspedisi, kita ada tujuan tertentu di sana. Contoh kita mengunjungi salah satu desa di sana, kita ada tujuannya gitu. Nggak ada cuma main-main. Tujuannya apa? Tujuan itu waktu itu pengabdian di sana gitu. Kita ada sosialisasi terkait kebersihan lingkungan. Karena apa? Kenapa angkat itu? Nah karena waktu itu memang di desa itu memang dikabarkan akan dijadikan desa wisata. Nah akhirnya kita berkoordinasi dengan kepala desa di sana. Berarti apa yang kita perlu benahi pertama ini? Kondisi masyarakat. Karena memang di sana soal kebersihan itu masih minim gitu, masih kurang sadar. Bahkan tempat sampah di sana ketika saya kunjungi hampir nggak ada. Enggak. Mereka cuma pakai lubang tanah dilubangi, mereka buang sampah di situ. Dibakar nggak? Enggak dibakar, cuma di situ. Dikubur. Jadi cuma hujan itu nampung, air itu naik itu. Makanya kita sadarkan dari mulai itu. Makanya dari itulah stigma tentang Mapala menurut saya ilmu bagaimana kita bermain di alam tuh biar nggak main-main gitu. Ya benar. Ya merealisasikan tridharma perguruan tinggi. Benar. Ya. Ya. Oke. Nah, itu pertanyaan menurut saya lumayan. Iya, bagus ya. Lumayan buat edukasi, kita sharing gitu kan. Iya, sharing. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Mungkin siapa tadi? Mungkin konsepnya kita rubah aja gimana? Apa nih? Jadi sampean yang ngambilin terus saya yang jawab. Oh gitu. Terus saya ngambil sampean yang jawab. Oh gitu. Jadi gimana? Oke, boleh. Boleh gitu ya. Berarti siapa nih? Gantian berarti. Tadi sampean ya? Heeh. Berarti gantian yang ngambil. Iya. Sampean yang ngambil nanti saya yang jawab. Oh gitu. Oke, saya ambil. Ya kayak megang rokok nih. Itu nanti aja lah ya. Oke, ini Mas lumayan panjang nih. Apa? Gimana sih tanggapan kalian kalau ada yang lagi camping atau ngedaki tapi mengotori alam? Iya. Wah itu itu kan perlu kita bahas juga ini. Iya. Gimana Mas tanggapannya ini? Jadi gini ya. Kalau misalnya ngeliat peristiwa yang kayak gitu, berarti dia hanya sekedar penikmat saja. Dia hanya sekedar penikmat alam gitu loh. Dia nggak mencintai alam tersebut. Nah, ketika kita itu coba memposisikan diri ketika kita pengen menikmati sesuatu. Menikmati sesuatu. Ya, kalau misalnya kita menikmati makanan, pasti kan kalau misalnya kita datang ke warung, kita cuma makan doang. Nah, itu bekasnya itu kita tinggal bener. Ya, logikanya gitu. Nah, itu. Jadi orang yang seperti itu berarti dia hanya sekedar mencapai batasan, dia menikmati alam, dia nggak mencintai alam. Karena ada 3 tahapan. Jadi ada yang menyukai alam, ada yang menikmati alam, sama ada yang mencintai alam. Nah itu 3 tahapan itu. Nah kalau yang seperti itu dia masuk ke tingkatan yang menikmati alam. Menikmati alam jelas. Soalnya kalau misalnya dia sudah mencapai tahap pecinta alam, dia nggak mungkin melakukan seperti itu. Ya karena tolak ukur dari pecinta alam itu ya contoh sederhananya ya dia membawa apa yang dibawa. Jangan sampai meninggalkan sampah itu sepeser pun. Itu bahasa ya seperti itu. Banyak kata yang dikatakan orang-orang kan jangan meninggalkan apapun selain kecuali jejak kan. Jangan mengambil sampah nggak boleh. Iya.
Itu. Sampah nggak boleh ditinggalkan. Dia ya menikmati, dia hanya menikmati itu. Ya mungkin itulah bedanya seorang mapala dengan orang biasa, harus ada bedanya ya di situ, harus bedanya ada orang gitu. Biasa, iya. Kita dibekali ilmu ya harus kita terapkan di situ. Benar, Kita harus jadi contoh di situ kan. Iya. Jadi situ. nggak semua orang bisa jadi mapala, tapi mapala sudah tentu menjadi semua orang seperti itu. Ya. Oke. Lanjut saya ya. Oke, lanjut. Nah, ini pertanyaan buat Anda ini. Oke. Aduh. Oh nih. Apa nih, Mas? Ya, pendakian mana yang punya jalur tersulit selama ini? Ya. Pendakian mana yang punya jalur tersulit? Oke. Jujur ya Mas, kalau mendaki sih saya belum jauh gitu. Cuma saya tuh dulu mulai mendaki ya, mungkin sedikit cerita, mulai mendaki, mulai merasakan gimana sih gunung itu dari SMP, dimana dikenalkan oleh bapak saya kan. Dulu juga beliau suka mendaki, makanya dia kayaknya pengen anaknya tuh biar ngikuti jejak beliau gitu. Iya. Makanya dari SMP kelas 2 SMP dikenalkan gimana sih mendaki itu. Awalnya di Merbabu, mulai lama kelamaan berani dilepas. Jadi saya boleh mendaki itu sama teman-teman, motoran sendiri, walaupun SMA, SMP motoran, belum ada SIM ya. modal nekat. Jadi selama SMP SMA itu mungkin yang udah saya daki yang menurut saya sulit di Sindoro. Nah, menurut saya via itu sulit. mana? Via Kledung. Karena menurut saya yang bikin sulit itu jarak antar pos terakhir ke summitnya itu. Jauh kan, dari pos 4 Sunrise Camp yang banyak Budi atau itu kan, ke summit itu jauh banget. Apalagi pas itu kondisi cuaca pas saya alami itu kurang mendukung, hujan, kabut dan sebagainya. Baru sampai tengah, kabut itu turun dari atas, kelihatan mulai turun kenceng kan. Nah itu saya putuskan sama teman-teman, kayaknya ini kita nggak mungkin maksain gitu. Akhirnya nggak sampai puncak. Sampai sekarang belum sampai sekarang belum. Nah, belum ada kesempatan juga. Tapi yang bikin saya bangga itu berarti paling nggak saya udah berhasil ngalahin ego saya lah. Kalau saya nggak bisa ngatur ego, mungkin kabut itu tak tembus. Teman saya yang udah capek tak suruh terus, ayo kita bisa gitu. Saya nggak lihat kondisi teman-teman kayak gimana mesti. Makanya yang bikin saya nggak terlalu kecewa yaitu paling nggak saya ngalahin ego saya lah, walaupun nggak dapat puncak, yang penting safety nomor 1 gitu. Iya bener. Itu menurut saya yang bikin sulit, karena saya nggak summit di situ lah, di Sindoro via Kledung. 2000 berapa itu? Itu SMA kelas 2, berarti 2018 berarti kan? 2018. Tuh, lumayan. Saya juga. Sisanya di situ. Saya juga pernah gitu. Gimana? Iya, via Kledung. 2 orang juga. 2 orang. Saya 4 orang waktu itu. Mantap sih emang. Jauh kan dari pos 4 ke summit. Jauh, treknya juga nanjak banget kan posisinya, nanjak. Apalagi kalau summit kan nggak bawa air, nggak bawa carrier, karena terlalu berat kan. Cuma bawa daypack. Saya juga bawa bawa botol mineral yang gede itu, 1 botol saya buat summit itu berdua sama teman saya. Nah itu. Ya itulah menurut saya yang paling sulit itulah. Mungkin kalau versi teman-teman yang lain kan beda-beda kan. Benar. Gitu. Oke, kayaknya lanjut lagi nih kayaknya Mas. Masih banyak pertanyaan yang harus kita sharing-sharingkan ke teman-teman nih. Pasir putih nih, pasir pantai nih kayaknya. Pantai di pinggir laut. Ini pas piknik ke pantai sekalian ngambil pasir buat itu pertanyaan-pertanyaan. Bagus. Nah, ini kreatif. Pernah nggak kalian mendaki sendirian? Apa motivasinya? Untuk mendaki sendirian saya belum pernah sih. Belum pernah sih mendaki sendirian. Ya paling ini itu paling kecil, paling minimalis itu ya berdua itu. Berdua ya, paling dikit lah ya. Paling dikit berdua. Kenapa tuh Mas kok nggak berani atau gimana nih? Bukannya nggak berani, saya lebih suka mendaki dengan seseorang gitu, biar bisa ada teman ngobrol benar. Ya. Dan saya juga nggak suka ketika terlalu banyak orang. Jadi ya sedang-sedang saja. Ya. Jadi di atas 2, di bawah 6 lah. Segituan. Di bawah 6. Segituan. Saya lebih suka
kelompok pendakian itu ya Tapi komposisinya seperti itu. kira-kira ada keinginan nggak mau mendaki sendirian, atau sekarang kan sering disebutnya apa ya, nggak mendaki sih, trail Trail run, run. trail run. Pernah ada pikiran gitu nggak bang? Trail run, kalau trail run itu ya pernah. Pernah ya, Trail mau run ada pernah, pengen pernah, coba lah ya. pernah, ya ada coba. Trail run sekedar buat olahraga kan, tujuannya bukan untuk menikmati terus apa ya, menikmati alam gitu. Iya bener sih. Bukan itu. Nah, jadi minimal 2 orang itu waktu Minimal di 2 Sindoro orang. itu. Oh, Sindoro juga itu ya? Iya, waktu di Sindoro 2 orang. Saya ngegembel, waktu saya kelas sama kayaknya 2 SMA juga. 2 SMA. Jadi saya ngegembel dari Bekasi ke Sindoro. waktu itu masih di Bekasi ya? Iya. Bawa carrier 2 orang ya. Kutlak. Nanya di terminal, bisnya ada cuman udah penuh. Ketunda dong. Enggak ditunda. Akhirnya apa? Kita ditempatin jadi penumpang bayangan. Itu di samping supir. Jadi udah nemenin supir ngobrol. Kacau itu, banyak cerita itu. Ya, pasti ada ceritanya lah ya gitu ya. Seru. Ya itulah, paling dikit saya 2 orang. Oke. Ya, lanjut nih. Oke, silahkan. Ya. Ini apa nih? Set. Apa nih? Gimana kalau pas pendakian tiba-tiba diare parah? Ya, ini pola makan ini. Diare ya. Kalau dari saya sendiri Mas, kalau diare atau kebelet lah ya, katakanlah kebelet pup kan ya. Pasti pernah. Bisa pup di. Kalau saya sendiri bisa. Karena saking nggak tahannya. Tapi gitu. sering. Oh, kalau sering nggak, itu waktu di Sindoro juga waktu itu. Sindoro. Kebelet banget kan. Ya itu emang posisi kayak gitu bimbang itu loh. Bimbangnya gini. Jujur dari dalam hati kan penakut juga kan waktu itu kan, masih penakut. Pup sendirian di alam bebas kan. Kalau pupnya nanti di pinggir jalan takutnya ada orang lewat. Kalau terlalu masuk takutnya nggak bisa balik gini. Tapi saking nggak tahannya, ya udah nekat gitu ya, cari tempat yang lapang. Cuma alhamdulillah kan dikasih tahu gimana caranya kalau kebelet kayak gitu kan, ya, diare kayak gitu ya. Cari tempat terbuka, gali lubang, nanti pakai daun basah atau gini. Tapi penyebabnya itu biasanya apa loh? Bisa diare parah. Pola makan, pasti pola makan kan. Pola makan kita sebelum daki, mungkin kita banyak makan pedas sebelum mulai daki, akhirnya sampai atas, ya itu efeknya paling kayak gitu. Berarti tips untuk memilih makanan yang baik dan benar ketika pendakian di gunung itu apa? Nah, yang pasti kalau dari saya, habis dari kejadian itu, saya mendaki yang pasti pertama banyakin karbohidrat dulu lah. Jangan terlalu pedas, ya pedas boleh cuma nggak usah terlalu banyak itu. Karbohidrat pun juga nggak usah banyak gitu. Kita cukupnya aja, nanti di atas baru makan lagi gitu. Contohnya? Minimal nasi boleh. Kalau nggak ada nasi ya roti sama minum yang anget-anget lah. Anget teh gitu. Kalau sebelum daki biasanya kan di base camp stay dulu kan, stay nyantai dulu. Itu makan yang nggak usah aneh-aneh, paling karbohidrat itu roti lah, paling banyak roti biasanya kan. Kalau nasi kan susah juga kan, harus masak atau harus beli. Yang paling gampang bawa roti, susu, makan udah cukup. Kalau dari aku gitu sih. Yang penting jangan nggak makan juga gitu. Walaupun takut nanti di atas diare terus nggak makan, jangan juga gitu. Pengaruh ke tenaga kan. Malah hipo lagi itu. Bisa kan, itu penyebab hipo karena kelaparan, dingin. Ya udah jadi satu hipo. Jadi hipotermia deh. Oke. Ya. Mungkin lanjut gini kayaknya ya. Iya. Semakin sini pertanyaan semakin dalam kayaknya. Ini mungkin tergantung sama tertanam di dalam pasir, Mas. Semakin dalam ya. Iya, semakin dalam dia tertanam itu semakin dalam juga itu pertanyaan. Ini pertanyaan, ada keinginan buat bikin konten selama pendakian? Mungkin ngefans sama Fiersa atau gimana kan, bikin konten. Iya. Podcast apa namanya? Vlog. Vlog kan. Gimana? Kira-kira ada nggak gitu, Mas? Kalau saya jawab ada ya. Iya. Pasti. Dan saya pun kebutuhan sudah konten. pernah. Saya sudah pernah membuat video
pendakian Iya. video historis saya. Iya. Video perjalanan pendakian saya. Cuman karena memang bakat saya, terus sama saya ini megang laptop terus ngedit itu wah Suka gitu ya. suka gitu suka. Oke. Cuman karena sekarang waktunya yang belum ada gitu kan. Gitu. Nah, saya belum sempat lagi bikin video lagi. Tapi ada kok, tapi ada. Kalau saya boleh tanya, kira-kira gini, berani nggak Mas kalau mendaki tanpa HP gitu? Jadi nggak bisa foto-foto walaupun HP ya HP biasa. Berani gitu. dong. Berani ya. Berani dong. Iya. Nah, jadi tergantung itu tujuannya. Kalau tujuan dari awal ya kita udah komitmen seperti itu, kita nggak boleh pegang HP, kita nggak bawa alat komunikasi, nggak bawa HP gitu. Tapi kita tetap buat safety first. Buat safety kita bawa HT gitu. Iya, bawa HT. Bawa HT gitu. Soalnya Berani. kan ya kalau kita bicara zaman sekarang kan mendaki gunung konten. Bener. Nggak ada salahnya gitu, nggak ada Nggak ada salahnya. Dia mengabdikan. Yang jadi disalahgunakan sekarang dia konten tapi lupa safety. Iya benar. Dia foto-foto di gunung, dia lupa safety-nya. Kan sekarang baru-baru ini kan ada berita orang jatuh ke mana kawah habis foto-foto. Oh. Gitu kan. Yang itu bukan sih yang gunung yang di Raung. Gunung Rinjani itu bukan sih? Rinjani Gunung itu Rinjani kan. itu yang Dia jatuh foto-foto itu. kan habis foto. Yang orang Israel itu kan? Orang luar pokoknya. Orang Israel itu kan. Yang banyak orang meleset atau keluputan kan di situ. Iya. Dia benar. terlalu asik bikin konten, vlog. Nggak tahu medan sampingnya kayak gimana, ada jurang atau gimana, nggak peduli. Yang penting view-nya bagus, dia ngevlog. Ya benar. Kepleset ya udah kan. Ya susah gitu. Tapi tetap iya gitu. Ya, Yang nggak ada masalah. Yang penting dia tetap safety gitu. Benar. Ngevlog ada ilmunya. Ngevlog di gunung pun ada ilmunya. Ada ilmunya, benar. Seperti itu. Ya. Oke. Itu sih kalau dari saya mah ada sebenarnya. Bener. Untuk siapa sih yang nggak pengen mengabadikan perjalanan hidupnya gitu Bener, kan buat kenang-kenangan pasti di hari setiap orang tua ada. pasti ada gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaan buat sampean Mas. Oke. Udah masuk banget nih. Ya, nah ini agak agak dalam nih. Agak deep. Ya. Coba buka aja channel saya. Kebalik. Apa tuh channelnya? Oh, jangan malu. Dengan titel pecinta alam terbebani nggak kalian? Ya, Titel pecinta alam. Terbebani nggak kalian? Nah kan bener nih. Nah, agak deep. Oke. Dengan titel pecinta alam apalah itu ya, terutama saya dari SMA sampai ke kampus emang saya pengennya fokus di situ. Bener ada beban tuh ada gitu. Karena kan dalam sebuah organisasi pasti ada tanggung jawab yang harus diemban kan. Apalagi kata-kata pecinta alam kan. Kita buang sampah sembarang dikit aja orang udah ngelirik. Katanya pecinta alam. Pecinta alam Mas gitu kan. Nah itu makanya yang sering terutama saya biasakan pokoknya minimal dari sampah lah. Karena yang jadi sorotan kan pasti sampah kan. Jadi ya dibiasain setiap mau buang sampah ya di tempatnya. Kalau misal nggak ada ya saya biasain masukin kantong, ketemu tempat sampah baru saya buang gitu. Bagus. Karena ya pernah gitu saya lupa keluputan buang niset. Teman saya samping, mapalah Mas, gitu. Kalau Di rokok nih. hati tuh, aduh ya salah saya. Kalau rokok. Kan ngerokok kan sampean ngerokok nih. Iya ngerokok. Nah, terus ngerokok. Nah, ini puntungnya diapain nih? Nah kalau puntung ya sama, kadang ya keluputan habis rokok buang, keluputan gitu. Ya udah kalau gitu, apalagi kalau habis diingetin gitu langsung masuk di hati banget. Apalagi dengan kata-kata pecinta alam. Jadi ya bener beban gitu. Bener. Tapi ya tetap berusaha biar nggak kayak gitulah. Berusaha buat lebih baik minimal ya itu dari sampah itu. Soalnya pasti maraknya di sampah gitu. Bener. Itu secara apa? Secara zahirnya kan itu. Tapi kalau secara ininya tersiratnya sebenarnya kita semua ini adalah pecinta alam. Harusnya gitu. Walaupun nggak masuk mapala. Iya, walaupun nggak masuk mapala, kan? cuman kita bertanggung jawab bersama untuk menjaga bumi ini. Iya bener. Gimana nggak sampai kekeringan lah, terus hutan, kebakaran hutan, terus bencana longsor, bagaimana itu tanggung jawab kita bersama. Bener. Mungkin perannya itu pecinta alam dengan masyarakat umum porsinya aja sih yang berbeda. Kita tapi sama-sama bertanggung jawab. Sama. Iya. Kayaknya lanjut ya. Ya lanjut boleh. Oke. Dalam gak Mas? Dalam banget nih. Ini kagak diisikan ya.
Ikan koi bagus Ini. jadinya. Nah, ini Apa gimana mermaid? sih cara membagi waktu antara hobi dengan pekerjaan? Yang Membagi mungkin yang dimaksudkan hobi kepecinta alaman inilah ya. Mm-mm. Dengan pekerjaan gimana nih, dengan Mas? pekerjaan, cara membagi waktunya. Ya, itu termasuk dalam kita menentukan jadwal sih. Menentukan jadwal. Iya, yang paling Manajemen awal waktu itu ya. bagaimana kita manajemen waktu dengan cara kita menentukan jadwal. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan suatu hal, contoh pendakian, itu kita sudah rencanakan dari jauh-jauh hari Iya. gitu. Nah, bagaimana caranya? Karena kan saya ini mahasiswa. Mahasiswa. Dan mahasiswa saya pekerjaan saya ya belajar gitu Belajar. kan. Belajar di kampus gitu. Gimana yang nomor satu itu tetap ya belajar ini. Iya, Ya, bener, tetap bener. belajar dulu. Nah, terus setelah ini kan belajar ini kan kita punya hari libur. Iya. Nah, bagaimana kita memanajemen waktu tersebut, menyempilkan suatu kegiatan-kegiatan hobi kita itu ya di situ. Di ketika luang. Iya. Soalnya Ketika kan luang. kita masuk kampus kan tujuannya awal kuliah ya. Bener. Tapi juga nggak memungkiri kuliah itu menutupi hobi kita. Jadi kalau di Spekta itu dididik kuliah itu nomor 1. Tapi jangan Spekta jangan di nomor 2 kan. Iya. Nah, Berarti harus beriringan kan. Harus Harus beriringan. beriringan. Iya, Jangan spek sampai kuliah ada itu yang nomor ketinggalan 1. salah satu. Iya. Jadi kuliah itu nomor 1, Spekta jangan di nomor 2 kan. Iya benar. Dia harus berpikir keras dengan kata-kata itu. Gitu sih. Oke. Tapi emang tetap ya namanya manajemen. Pentingnya manajemen, nanti kita bakal belajar banyak lah tentang manajemen itu. Tentang manajemen waktu. Mungkin kita bakal merasakan bagaimana kita menghargai waktu ya ketika saat-saat seperti ini. Iya. Menghargai waktu. Membagi waktu gimana caranya, membagi hobi waktu sama bagaimana kita menikmati waktu. Heeh. Kan ada waktu kita untuk sibuk, ada waktu kita untuk berkegiatan, untuk refresh otak gitu. Iya. Ya. Oke. Itu ya. Jadi itulah jawaban tadi saya. Nah, ini siapa nih, gantian saya? Sampean. Saya. Langsung ambil yang paling dalam. Oke. Nih, ini 1 meter ini. Ini bahannya apa ya? Akuariumnya bahannya apa ya? Akuarium itu apa? Kaca bukan sih? Kaca bukan? Bukan. Oh, nih, tebak apa? Wah, nggak bisa Mas, saya bukan paranormal. Nggak kelihatan. Apa sih Apa arti tuh? pecinta alam bagi kalian? Nah, arti pecinta alam. apa sih arti? Ya, ini sebenarnya hampir sama Sudah pertanyaan dijelaskan sebelumnya tadi ya. Intinya kalau dari saya pecinta alam dimana yang orang paling bisa berpikir pecinta alam tuh orang berkegiatan di alam bebas gitu. Cuma di dalamnya banyak ilmu-ilmu yang dipelajari di sana gitu. Iya. Contoh ya tadi kayak manajemen waktu, terus bagaimana kita berkegiatan di alam dengan baik dan benar ya Kak. Bagaimana kita menikmati tapi serta menjaga lingkungan itu gitu. Nah, itu pecinta alam bagi saya di situ gitu. Pecinta alam main, tapi pecinta alam nggak main-main Tapi gitu. gini loh. Tapi yang menarik menurut saya di pecinta alam ini ada suatu nilai. Yang nilai ini mungkin tidak semua organisasi itu diajarkan. Iya, apa tuh? Mau tahu nggak? Apa nih? Pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Nah, bener. Pendidikan karakter. Di awal masuk ya, Iya. masuk pasti dibentuk karakter di situ. Karakter kita, bagaimana karakter kita itu dididik. Dibentuk di situ. Iya, jadi menurut saya pandang itu enggak semua. Mungkin ada beberapa tapi enggak semuanya, enggak sekenceng itu ya iya. gimana organisasi mendidik sebuah karakter di nomor satukan. Karena tetap berbeda ketika ada sebuah pendidikan itu dari kampus, pendidikan dari organisasi dan juga pendidikan dari alam. Beda-beda. Ada yang ormawanya hanya ada di 2, pendidikan kampus dan organisasi saja. Ada juga yang hanya 1 saja, pendidikan kampus saja. Nah, kalau kita Mapala itu 3-tiganya. Jadi kita masuk semua itu. Jadi kita olahraga, olah rasa, sama olah pikir. Bener ya. Karena kan berjalannya organisasi menurut saya juga karakter nomor 1 gitu. Pembentukan karakter gitu. Baru bisa ilmu selanjutnya diterapkan. Percuma kalau karakter seseorang itu memang katakanlah ya kurang baik, tapi kita memaksakan untuk dimasukkan ilmu kepecinta alaman, itu akan menolak gitu. Bener. Karakternya menolak gitu. Emang karena dari karakter dia udah
nggak masuk di kepecinta alaman. Karena setiap ada pendidikan dasar di pecinta alam itu disebut juga pendidikan karakter. Benar, pendidikan karakter. Ada tuh bukunya tuh, coba Mm-mm, dibaca. pendidikan dasar adalah pendidikan dasar karakter. adalah pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter penting untuk Penting banget. apalagi kita di zaman era milenial kan, milenium gaul kan. globalisasi Karakter itu tinggalan penting. tapi. Bagaimana nanti kita bisa komitmen lah. Iya. Nah, terus Lanjut ya. lanjut apa tuh? Nah, ini paling atas nih Mas. Cetek berarti. Oke. Nih. Ini Ikan guit. nah, pas. Adakah tradisi dalam komunitas pecinta alam yang kalian ikuti? Nah, Masnya spekta ya, sama kan? Ya. Tradisi apa nih yang kira-kira? Tradisi. Iya, jadi ada tradisi. Nah, ini tradisi yang kita yang ada di Mapala Spekta yang ini ya. Jadi duit Mapala luar itu nggak berlaku di Mapala Spekta. Gitu. Jadi misalnya ada tamu. Iya, duit tamu itu main. nggak berlaku. Uang itu haram gitu ya? Uang itu haram. Dikeluarkan. Gitu. Contoh kayak misalnya ada orang Bandung. Main. Ada orang Bandung main ke Solo. Nah, itu haram. Duit Bandung itu nggak berlaku. Nggak boleh digunakan. Iya. Nggak boleh digunakan pokoknya. Bandung itu nggak boleh, dilarang. Duit Bandung. Harus pakai uang Solo ya. Enggak? Pokoknya duit Bandung itu nggak laku di Solo. Oh iya, nah, itu tradisi bener. itu. Tradisinya. Jadi misal orang Bandung main nih, pengen jajan, dia bayar itu nggak laku. Berarti harus ya kita yang bayar lah. Iya, harus pakai duit Solo. Gitu. Berarti yang saya tangkap di sini tuh dari solidaritas tuh memang kayak gini gitu. Benar. Kita saling berbagi. Saya pernah juga main ke suatu tempat di Mapala. Saya juga istilahnya dirawati lah di sana. Hampir seminggu saya main itu, tepatnya di Malang. Di Malang saya main sama, sebenarnya tradisinya hampir sama. Uang Solo nggak berlaku bang kayak gitu. Pakai uang Malang gitu. Nah, mungkin emang identitas ini sudah menjadi tradisi yang meluas ya. Udah bener-bener meluas gitu loh. Jadi ketika kita main ke luar, duit kita nggak berlaku. Tapi orang main ke luar, main ke sini, duit dia nggak berlaku. Iya, jadi itu. Gitu. Ya, saling tolong menolong lah. Yang menurut saya memang benar-benar unik di Mapala itulah. Iya benar. Ya nih. Apa nih? Lagi nih, apa nih? Set. Itu Mas itu ada berapa nih? 20, 1, 2, 3, 30, kayaknya tinggal 40, 5 kalau 50 sesuai penerawangan. 50 pertanyaan. Nih, apa nih? Siapa sih inspirasi kalian di bidang pecinta alam? Siapa Mas? Pecinta alam. Oke. Siapa ya? Kalau dari saya kenal Suhoki kan? Iya. Nah, itu yang menurut saya udah banyak orang kenal juga gitu. Kenapa? Dia membentuk sebuah komunitas pecinta alam awalnya karena dia muak karena isu politik di kampus kan. Jadi pecinta alam itu ada karena salah satu bentuk bentuk ekspresi bentuk seorang mahasiswa gitu. Dia muak akan politik di kampus. Iya, yang sudah benar-benar udah males lah. Makanya di situ dia membentuk sebuah komunitas itu pecinta alam kan. Nah, apa tuh namanya Mas? Apanya Mas? Apa nama komunitasnya waktu itu kan Mapala UI. Oh, ya, berarti Slogi ini mahasiswa UI. Mapala UI Universitas Indonesia kan waktu itu. Nah, itu menjadi inspirasi saya itu. Dia di mana dia benar-benar memperjuangkan tapi bukan berarti Mapala itu nggak boleh ikut campur politik gitu. Kita tetap harus melek politik. Cuma yang jadi garis bawahi di sini kita netral gitu. Kita harus netral gitu. Harus berpikir lebih lanjut ketika ada hal isu negatif yang masuk, kita saring di situ. Nah, saya terinspirasinya dari Suhoki gitu. Dia memanfaatkan alam untuk cara dia merenung dulu lah katakanlah. Dia pengen berada di suatu tempat dulu, memberikan suatu isu permasalahan yang cukup berat dengan kondisi yang tenang gitu. Memanfaatkan alam di situ gitu. Bagus di situ. Benar-benar. Jadi emang benar ya. Jadi emang Mapala itu memang dia nggak suka politik. Bukan dalam artian nggak suka politik ini, dia nggak suka sama hiruk-pikuk keadaan politik. Iya benar. Nah, dan nggak impossible, nggak mungkin kan juga nanti suatu saat
orang yang nggak suka politik ini, Mapala ini, ketika dia terjun ke dalam dunia politik, yang dia bawa itu adalah politik murni. Iya. Tujuannya jelas itu. Benar. Tujuan. Jadi yang dibawa itu nanti politiknya politik dengan tujuan yang jelas itu. Iya. Jelasnya apa? Membela rakyat Membela gitu, rakyat. bukan membela golongan atau membela perorangan. Iya. Nah, membela rakyat. Karena waktu itu ya Mapalawi itu salah satu kontradiksinya itu ya karena pada itu kan zamannya pemerintahan waktu itu emang panas-panasnya kan. Lagi ada komunisme. Nah kan Shogi itu dia kan termasuk golongan dari etnis Tionghoa. Ya, jadi tapi dia enggak termasuk dalam salah satu orang yang yang menggoyangkan pemerintahan pada saat itu, enggak. Tuh. Dia politik murni untuk membela rakyat. Ya, dan juga itulah. Kita pun begitu nanti. Ya. Lanjut. Siapa